Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wala hawla wala quwata illa billah amma ba'd. Baik teman-teman semua, kemarin ada requestan dari admin info Universitas Islam Madinah, dan alhamdulillah qadarullah ana juga lagi kosong di hari ini. Baik teman-teman, insya Allah di kesempatan kali ini kita akan buka tanya jawab yang bisa sekiranya ana bantu jawab insya Allah. Tafadhol, ada yang mau ngomong? Ada yang mau bertanya? Yang mau bertanya acungkan tangannya ya. Video ini disponsori oleh Distro Madinah, the original cotton. Silakan Hendra. Hendra, dinyalakan mikrofonnya Hendra. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mau nanya itu kalau yang jabatan yang dari teman itu jabatannya gimana ya? Jazakallah khair. Bisa diulang pertanyaannya? Tadi putus-putus. Jabatan yang pada kolom pengisian surat pemberi rekomendasi kan? Ya, itu Tanya itu. Ya. Itu jabatan, dia pangkatnya apa gitu? Dia lulusan mana gitu? Apakah S1 atau Iya. S2? Seperti Enggak, itu kan udah tahu kalau lulusannya itu santri 1 misal. Ya. Jabatan di Kemenag. Oh, ya paham. Ya antum isi sesuai inilah kan ada tanda tangannya tuh yang pembuat surat rekomendasi. Ya kan? Misalkan dari Kemenag. Nah, di situ nanti ada tanda tangan ketua Kemenag, ya berarti jabatannya ketuanya gitu. Pakai bahasa atau bahasa Indonesia aja, Ustaz? Suara antum rada kurang jelas sih. Coba jangan pakai headset. Nggak pakai headset, Ustaz. Ya, gimana? Coba ulang. Isinya sesuai bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Iya. Oh, ngisinya. Baik. Ngisi sebenarnya bisa pakai bahasa Indonesia, tapi nggak ana sarankan ya. Ana sarankan pakai bahasa Inggris, kalau nggak pakai bahasa Arab. Gitu. Kalau dua itu insya Allah lebih memungkinkan. Gitu. Ustaz, udah setelah jazakallahu khair. Afwan. Amin wa iyyakum. Lazuardi silahkan berbicara, dinyalakan mikrofonnya. Nah, Ustaz, assalamualaikum warahmatullahi. Salam. Ingin nanya ini yang kolom pertama itu kan ada apa namanya penghasilan itu ya, penghasilan dikonvert ke dolar per tahun. Nah, itu penghasilan orang tua, penghasilan diri sendiri ya? Penghasilan orang tua itu? Syukran. Ya, penghasilan orang tua. Oh, terus itu ada apakah kamu seorang pegawai itu berarti ditanya atau orang tua? Oh, yang pegawai. Itu nggak usah di checklist itu. Oh, nggak usah di checklist. Maksudnya ente
barangkali udah kerja di Saudi atau gimana gitu. Biasanya kalau Oh, pegawai gitu disangkut pautin sama Saudinya gitu, bukan di Indo. nah, Ustaz. Pertanyaan kedua, Ustaz. Kalau yang paspor itu kita scan-nya satu muka aja atau dua muka yang kanan kiri, Ustaz? Paspor ya? Paspor. Untuk paspor ya dua muka gimana maksudnya? Ada ini Ustaz, yang ada satu, yang ada data. Satu lagi halamannya ada halaman kosong gitu. Nah, kita scan-nya dua halaman Oh gitu ya, atau satu halaman yang ada sekaligus biodata. sekaligus dilebarin gitu di scan-nya. Oh, dilebarin dua berarti. Iya, dua, betul. Dua dilebarin Syukran, Ustaz. scan. Fun. Nah. Baik, silakan Deva. Deva ingin berbicara, dinyalakan mikrofonnya. Silakan Deva. Baik, ada yang pengen bertanya lagi atau punya istifsar atau info dan lain sebagainya, silahkan di open. Silakan angkat tangannya ya. Yang tazkiyah gimana? Kenapa tazkiyah? Kan ada yang dari komunitas atau tokoh. Terus? Yang mana bisa? Ya, maksudnya pertanyaannya itu tentang tazkiyah. Apakah Ya. apakah harus dari tokoh atau dari lembaga gitu maksudnya? Iya. Baik. Tazkiyah itu bisa dua-duanya, dan kalau antum bisa ngambil dua-duanya ya bagus, karena kan tazkiyah minimal 2 ya, dan maksimal 5. Kenapa maksimal 5? Pada kemarin sempat ada yang nanya. Kan bisa dijadiin, kalau 10 gimana gitu kan? Kan bisa dijadiin satu PDF. Iya, cuman kan di situ ada kolom ngisi ininya loh, ngisi tazkiyahnya dari siapa aja, itu maksimal 5 gitu loh. Ngisi kolom itunya. Kalau upload file yang PDF ya emang satu, bisa 10, 20 juga bisa dijadiin satu gitu. Tapi ya maksimal 5. Antum kalau mau bagus, satu dari tokoh, satu dari lembaga. Lembaga tuh ya kayak sekolahan, dari mudir antum, atau mungkin dari bupati, dari RT bisa kali ya. Bisa-bisa aja sih. Atau dari wali kota, dari teman Ana bahkan ada yang dapat dari gubernur, dari wakil gubernur. Itu. Jadi dia punya orang dalam, sehingga ya itulah manfaatnya orang dalam ya. Jadi bisa dapat surat rekomendasi dari atasan gitu, dari pemerintah. Antum kalau dapat surat rekomendasi dari Pak Jokowi bagus sih. Kuat itu. Kalau punya orang dalam. Tapi kalau antum mau punya orang dalam, antum harus jadi merah dulu. Bercanda. Baik, ada yang tanyakan lagi, Hasan. Hanan, sorry. Kalau tentang Muhammadiyah, Siapa yang bicara nih? Deva, ya Deva, silakan Deva. Kalau ini Ustaz, apa namanya? Filenya itu dalam bentuk PDF ya? Filenya, ya Uploadnya ya. sebenarnya bisa pakai JPG juga gitu. Cuman Ana entah kenapa emang lebih cenderung ke PDF ya, kecuali foto, pas foto. Kalau pas foto antum kirim JPG aja. Video ini disponsori oleh
Distro Madinah, the original cotton. Karena biar langsung kelihatan. Adapun file-file yang lainnya Ana lebih sarankan PDF karena memang orang Saudi itu suka banget sama PDF gitu. Apalagi sekarang sistemnya mau cepat. Sekarang sistemnya cepat. Kalau JPG itu ngoreksinya agak susah, tapi kalau PDF itu bakal lebih gampang ngoreksinya. Itu sih. Waktu Ustaz sendiri minta tazkiyah ke siapa Ustaz? Kalau Ana tazkiyah tatkala daftar sama tazkiyah tatkala sudah diterima itu beda ya. Tatkala daftar itu Ana pakai tazkiyahnya Ustadz Abu Qatadah, mudir Ana sendiri, mudir pesantren, sama Ustadz Fawas yang ya beliau guru biasa sih tapi lulusan UIM. Jadi dari tokoh sih satu lembaga ya karena bawa pesantren, satu lagi bukan tokoh sih ya, guru biasa gitu. Itu pas pas daftar ya. Nah, pas setelah diterima, Ana pakai surat rekomendasi dari Kemenag sama Kemendikbud itu setelah diterima. Untuk yang tadi tazkiyah kan bisa maksimal 5 ya Ustaz? Iya, maksimal 5. Nah itu mau dijadiin satu PDF atau gimana Ustaz? Betul. Yang kalau mau upload maksimal ya 5 surat tazkiyah itu harus jadiin PDF. Caranya gampang. Nah, antum lihat YouTube Ana udah Ana share itu caranya untuk menyatukan tazkiyah yang bentuknya yang bentuknya JPG, antum scan nanti jadiin PDF. Cuman pakai HP gampang. Iya. Syukran Ustaz. Jazakallah. Afwan. Baik, Hendra silahkan Hendra. Dinyalakan mikrofonnya Ustaz, Hendra. kalau rumah anak kan jalannya paling ke kampung. Itu gimana ya isi pendaftaran? Coba diulang pertanyaannya tadi agak putus-putus. Ini rumah anak kan nggak ada nama jalannya gitu. Paling nama kampung aja. Sedangkan di kolom pendaftarannya itu mintanya nama jalan gitu. Ya. Tapi biasanya berarti antum masuk kampung gitu ya? Masuk kampung Ya. rumahnya. Antum kan kalau dari kampung kan biasanya pakai gang-gang gitu kan, jalan-jalan kecil. Itu emang biasanya nggak ada nama jalannya. Nah, antum gak usah pakai jalan yang itu, tapi pakai jalan yang pas antum udah keluar dari gang kecil itu atau dari jalan-jalan kecil, antum keluar. Nah, di situ kan ada jalan tuh biasanya ada jalan raya atau jalan agak gede dikit lah, tempat lalu lalang mobil, motor. Nah, itu pakai jalan itu aja nggak apa-apa. Antum tanya ntar ke orang situ, ke RT atau misalkan ya orang-orang yang di sekitar situ, ini namanya jalan apa sih gitu kan. Ya udah, gitu. Sama tazkiyah sekolah itu masuknya individu atau lembaga? Tazkiyah apa? Tazkiyah yang dari sekolah Ya. itu masuknya individu atau lembaga? Dari sekolah lembaga ya, dari sekolah lembaga. Kalau dari ustadz atau dari siapa, baru itu individu. Ustaz, syukran. Afwan. Silakan Lazuardi. Dinyalakan Ya, Ustaz. mikrofon. Fadol. Tazkiyahnya maksimal 5, Ustaz. Maksimal 5 ya. Betul. Oh, nggak boleh lebih dari itu. Kenapa antum pengen lebih? Orang mau pada susah nyari tazkiyah. Antum pengen 10. Lebih baik gitu. Ya, enggak juga sih. Teman Ana ada yang 3 malah tazkiyahnya. Ada yang dari MUI apa tapi enggak diterima. Gitu. Jadi ya sekali lagi rezeki-rezekian gitu. Ya menentukan juga sih maksudnya, tapi ya enggak sampai terlalu besar lah gitu ngaruhnya. Ustaz. Sama ini Ustaz, yang sekarang katanya yang dokumen wajibnya SKKB saja, bukan SKCK lagi. Dua-duanya sih, SKCK sama SKKB. Karena itu kan SKCK sama SKKB itu kan nanti dipersyaratkan untuk penerbitan visa. Nah,
Kalau kita nggak ada itu, nanti dipertimbangkan sama jamiah. Ini orang nggak bakal bisa dapat visa nih kalau nggak ada SKCK. Terus, wah kalau nggak ada SKKB, oh berarti dia nggak bakal bisa dapat visa nih ke sini. Jadi ya ditolak gitu kan misalkan. Gitu. Jadi pertimbangan sama jamiah. Sebenarnya SKCK atau SKKB dari Indonesia itu di sini nggak kepake. Antum ijrah di sini nggak perlu pakai SKCK atau SKKB. Itu tuh penting banget tatkala antum di Indonesia pas ngurus visa di Tashil. Itu doang. Percaya sama nih. Ana dulu diomong-omongin gitu sama PPMI ya. Tapi secara privat. Kalau PPMI sendiri nggak bilang kayak gitu. Bilangnya penting, ini penting. Harus gitu kan. Tapi ada kakak kelas Ana yang dia termasuk PPMI tapi dia ngebocorin SKCK di Madinah itu nggak kepake, SKKB juga apalagi nggak kepake. Itu tuh cuma buat nerbitin visa doang di Indo. Ya udah, akhirnya bener ternyata. Ijraat di sini nggak pakai. Antum ntar nyerahin berkas di sini nggak perlu SKCK, nggak ada masalah. Itu. Tapi SKCK-nya ada dosa tidak untuk keluar negeri gitu. Iya. Nah, biasanya yang ada tulisan tidak berlaku di luar negeri itu polsek yang paling rendah, polsek. Karena anak pernah bikin di polsek, bayar 30.000. Ternyata ada capnya, cap tidak berlaku di luar negeri. Akhirnya ya udah anak terpaksa berangkat ke Mabes Polri. Mabes Polri langsung ditanya mau kuliah. Kan kuliah di mana? Di Madinah. Anak bilang gitu. Di Jamiah Islamiyah. Iya, oke. Terus anak ajak ngobrol itunya. Persyaratan anak nggak lengkap. Akhirnya anak langsung ke kantor, disuruh kantor mana gitu, fotokopi dan lain sebagainya, ngelengkapin dan langsung agak ribet. Tapi alhamdulillah orang situnya sih punya ponakan yang sekolah di UIM juga S2 gitu kan. Jadi dia seneng ada orang mau ke UIM gitu kan. Akhirnya anak bikin SKCK di situ dan anak bilang anak udah diterima di UIM, mau berangkat, mau nerbitin visa harus bikin SKCK lagi kan, yang kemarin udah hangus gitu kan. Nah, udah bikin dan SKCK-nya langsung untuk kuliah di Universitas Islam Madinah. Tulisannya kayak gitu di SKCK-nya. Dan nggak perlu bayar. Kalau di Mabes Polri ya. Berarti pentingnya buat bisa aja. Iya. Kalau pas anak daftar, dengerin, pas anak daftar itu di Polres. Di Polres Tasikmalaya karena dulu anak masih di pesantren. Nah, alhamdulillah di situ nggak ada cap tidak berlaku di luar negeri. Gitu. Anak bikin SKCK untuk kuliah gitu aja dong. Tapi nggak ada tulisan tidak berlaku di luar negeri. Jadi bisa dipakai daftar. Nah, tatkala anak udah diterima, anak bikin SKCK lagi buat penerbitan visa. Itu karena anak udah nggak di Tasik lagi, jauh, ya udah anak ke Jakarta, ke Mabes Polri lebih deket. Gitu. Dan alhamdulillah di Mabes Polri nggak bayar. Udah ditanggung sama UIM katanya. SKKB itu dari sekolah. Iya, gampang sih SKKB mah, antum tinggal minta ke kepala sekolah. Iya. Ustaz, syukran Ustaz. Afwan. Baik, silakan Iman. Iman mau berbicara, silakan dinyalakan mikrofonnya. Baik, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini Ana mau nanya, kan di pendaftaran UIM itu kan nama minimal ada 4 kata ya. Ya, kalau pendaftaran 2 minimal. Kenapa? Namanya 1 itu ditambah nama orang tua atau gimana, Kak? Gini ya, untuk pendaftaran itu harus sesuai paspor. Gitu. Nah, pendaftaran itu bisa minimal 2 nama. Tapi nanti kalau antum udah diterima harus harus perbarui paspor tambah nama. Gitu. Karena persyaratan penerbitan visa dari Kedubes Saudi itu minimal 3 nama. Gitu. Jadi beda antara Kedubes Saudi sama Jamiah Islamiyah. Sebenarnya Jamiah Islamiyah nggak apa-apa, namanya 2. Gitu. Pendaftaran minimal 2, kolom ke-1 sama kolom ke-4 yang diisi. Nah, tapi Kedubes Saudi nggak bisa. Kalau visa, penerbitan visa ini harus minimal 3 nama. Gitu. Semua mau jamaah haji, mau jamaah umroh, mau mahasiswa, itu semua harus 3 nama. Nah, makanya anak dari awal sering anak jelasin di video-video, bikin paspor langsung 3 nama. Walaupun nama ente 1, pakai nama bapak, nama kakek, kayak gitu.
anak kemarin udah bilang sama petugas imigrasinya nggak bisa katanya. Ya, kalau ada KTP. diubah di depan emang nggak bakal bisa. Nih, antum muka paspor di depan. Terus minta diubah. Antum harus bikin ulang. Nggak bisa. Bisanya antum dibaliknya. Nanti dibaliknya ada tambahan nama keterangan di situ kan. Misalkan Oh, nama di antum endorsement itu ya, Muhammad. Nama antum Muhammad doang kan. Oh, ternyata nggak pengen bikin tiga nama. Nanti nggak apa-apa, jangan diubah, ditambah bilang jangan diubah. Kalau diubah antum harus bikin ulang. Nah, ditambah, jadi ntar di paspor di lembar berikutnya itu ditulis nama antum sama nama bapak antum. Misalkan nama antum Muhammad. Nah, Muhammad misalkan namanya Iman ya, Iman. Oh, punya bapak namanya Muhammad gitu. Iman Muhammad. Oh, kurang nih satu nama lagi. Oh, nama kakaknya Abdullah. Berarti Iman Muhammad Abdullah gitu. Berarti pas di pendaftaran itu nama anak atau nama orang tua ya kan? Iya, sesuai paspor. Anda bilang sesuai paspor. Kalau paspor antum satu, wayahna belum bisa gitu. Tapi ya gimana ya? Minimal 2 sih. Minimal 2 gitu kalau daftar. Kan nggak masalah nama antum 2, daftar aja gitu. Nanti kalau diterima ya harus perbaiki paspor biar antum menjadi 3 nama gitu. Berarti intinya pas pendaftaran itu nggak ada pengaruh ya kan? Intinya isi nama orang tua aja gitu. Antum Di link pendaftarannya. sekarang anak tanya antum berapa, nama antum berapa di paspor? 1 kan? Kayaknya Allah alam ya. Antum soalnya kan nanti disertakan paspornya di situ kan ya. Coba telepon lagi petugas imigrasi gitu. Saya ini persyaratannya ini di paspor harus ada 2 nama. Saya mau tambah nama, nggak apa-apa di lembar berikutnya. Jadi saya nggak perlu ganti paspor, nggak perlu nambah nama di depan. Jadi nanti antum file paspornya itu diganti ke PDF. Jadi bisa 2 lembar kan. Nah, nanti lembar pertama paspor yang pertama antum, lembar kedua yang setelah yang dibaliknya, lembar baliknya, karena kan ada nambah tambahannya kayak gitu. Kemarin juga ada kayak gitu kok. Banyak itu. Bahkan teman Ana juga kayak gitu. Yang satu nama dia mau nambah nama dibalik di lembar setelahnya gitu. Terus kalau surat rekomendasi kan minimal 2 ya kan? Tadi untuk masalah paspor udah jelas? Udah. Oke. Terus Berarti kalau rekomendasi itu minimal 2. ya minimal 2 rekomendasi. Minimal 2. Kemarin ada teman anak dia ngirim pas di filenya itu cuma 1, tapi pas ngisi pemberi tazkiyahnya itu 3 gitu kan. Ya sudah, tidak apa-apa. Gini, Ana Nggak bilang apa ya? 2 kenapa? Ana bilang 2 kenapa? Nanti antum kalau diterima terus ke sini dan ngamalin ijraat. Kalau antum cuma punya 1, nggak bakal diterima di sini walaupun antum udah berangkat ke Madinah. Harus minimal ada 2 gitu. Pas ijraat di sininya loh. Ana sebenarnya kalau di pendaftaran itu gini ya. Ana itu dari semua yang Ana paparkan itu Ana semua ngambil jalan aman. Kenapa? Karena biar nggak ribet. Antum Ana bilang tazkiyah minimal 1 bisa. Nanti antum kalau udah keterima udah berangkat antum cuma punya tazkiyah 1 nggak bakal diterima, susah. Antum bakal dipaksa mana tazkiyah 1 lagi gitu. Ana kemarin kayak gitu. Ana kemarin pas kesini Ana lupa 1 lagi ketinggalan di kamar kan. Ana cuma buat tazkiyah 1 katanya. Disuruh ruh katanya. Sono istirahat aja kan. Udah Ana ambil lagi ke kamar lari. Oh ternyata di sini tazkiyahnya. Jadi harus 2 gitu. Ana bilang minimal 2. Terus Ana bilang, "Saya ini emang minimal 2." Iya. Apa tazkiyah? Labud min tazkiyatain katanya. Akal min tazkiyatain mamnu katanya. Gitu. Tapi kalau antum cuman punya 1 untuk pendaftaran aja ya nggak ada masalah sih. Sebenarnya sih nggak ada masalah, tapi nanti kedepannya bakal agak susah. Gitu. Makanya dia bilang tazkiyah minimal 2 gitu. Itu tuh aman. Itu tuh jalan aman. Kalau lebih itu ya lebih bagus gitu. Maksimal berapa? Maksimal 5 gitu. Karena ngisi yang bagian tazkiyah itu pas ditambah-tambah itu maksimal 5 gitu. Ini 1 pertanyaan lagi, Dan.
Betul. Yang tadi tasgia udah jelas ya. Kan, ya Hmm. kan kalau UIN minimal penunggu penerimaannya kan 2 tahun ya. Itu dulu, itu dulu. Kalau sekarang kayaknya bakal bisa lebih cepet. Nah, misalnya kan daftar tahun ini status belum nikah, nanti sambil nunggu kalau udah nikah itu gimana Tat, kalau keterima? Nggak ngaruh sih. Ya udah berangkat. Yang ngaruh ya. Istri ditinggal ya. Istri harus ditinggal. Antum nggak bisa langsung dibawa. Syukron Tat, mungkin hanya itu aja. Oke, siap. Afwan. Silakan yang mau bertanya lagi. Oh, ini di bawah ya, banyak. Ikhtiar. Silakan ikhtiar. Ikhtiar dinyalakan mikrofonnya. Halo? Suara terdengar? Set. Ya, terdengar. Ana masih bingung surat keterangan berkelakuan baik itu isinya seperti apa, Ustaz? Antum jangan tanya ke anak kalau masalah itu ya. Antum tanya ke kepala sekolah loh. Kepala sekolah, Tat atau Pak, saya minta surat berketerangan baik kayak gitu. nanti kepala sekolah pasti tahu. Kepala sekolah pasti tahu gimana cara ngasih surat berketerangan baik kayak gitu. Kalau enggak antum di ketua kesantrian gitu, ustadz bagian kesantrian, kalau antum di pesantren itu ada itu SKKB dari kesantrian gitu. Kalau bentuk surat secara terperinci itu masing-masing sekolah kadang berbeda, makanya nggak bisa ngasih tahu gitu. Anu tinggal minta ke kepala sekolah atau ke wakil kepala sekolah, jangan malu Pak atau Ustadz, minta surat berkenan baik untuk daftar ke Madinah kayak gitu. Easy masalahnya, ya kan? Iya. Maksudnya untuk garis besarnya isinya apa? Ah? Poin pokoknya itu tentang apa gitu? Tentang antum tuh nggak ada pelanggaran selama di sekolah kayak gitu loh. Antum baik kelakuannya di sekolah. Ini namanya juga surat berketerangan baik. Gitu berarti antum benar gitu sekolahnya. Gitu intinya mah. Ya, sip.